Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Dwi Kiamat Pratama. NIM saya 64241230. Saya dari kelas 64 3B26. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul analisis produksi dan biaya. Yang pertama ada latar belakang, pentingnya UMKM dalam ekonomi. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa kita singkat sebagai UMKM, memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini juga tidak hanya berkontribusi terhadap produk domestik bruto, tetapi juga berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat. UMKM sendiri itu berperan krusial dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu sektor UMKM yang berkembang adalah sektor kuliner. Nah, salah satu contoh usahanya di sektor kuliner ini itu ada Resbol Mantul. Jadi, Resbol Mantul ini merupakan usaha kuliner mikro yang bergerak di bidang makanan siap saji, berbasis nasi dan lauk ayam. Usaha ini juga memiliki karakteristik UMKM, yang dimana diantaranya itu pertama ada jumlah tenaga kerja yang terbatas. Kemudian yang kedua ada modal kecil, serta sistem pengolahan yang sederhana. Produk yang dihasilkan dari usaha ini, diantaranya itu ada beberapa rice bowl dengan beberapa varian. Sebagai contoh, di sini ada ayam crispy, kemudian ada teriyaki chicken, dan yang ketiga ada sambal chicken. Selanjutnya ada faktor-faktor produksi usaha di rice bowl Mantul ini. Di antaranya ada pertama tenaga kerja. Contohnya itu kayak juru masak dan asisten dapur. Jadi keduanya ini tuh bertanggung jawab atas seluruh proses produksi, mulai dari persiapan bahan, memasak, hingga pengemasan. Produktivitas tenaga kerja juga itu menentukan kapasitas produksi hariannya. Kemudian yang kedua ada modal. Modal di sini itu meliputi peralatan dapur seperti kompor gas, rice cooker, freezer, dan perlengkapan lainnya. Perlengkapan masak lainnya. Modal ini juga menentukan kapasitas maksimum produksi. Kemudian yang ketiga, itu ada bahan baku. Bahan baku utamanya itu meliputi ayam, ya. Kemudian ada beras, minyak goreng, bumbu, dan kemasan. Komponen ini juga itu termasuk ke dalam biaya variabel. Selanjutnya kita akan membahas tentang biaya tetap. Jadi rincian biaya tetap bulanan usaha Resbol Mantul ini itu yang pertama ada sewa tempat. Kita asumsikan sewa tempat dari Resbol Mantul ini itu sebesar 2 juta ribu rupiah, 2 juta rupiah per bulan. Kemudian penyusutan peralatannya itu sebesar 500 ribu rupiah per bulan, dan listrik minimumnya sebesar 300 ribu rupiah per bulan. Maka total biaya tetap per bulannya, kalau misalkan kita jumlah untuk usaha Resbol Mantul ini itu mencapai 2.800.000. 2.800.000 terdiri dari sewa tempat yang tadi, ada penyusutan peralatan juga, dan biaya listrik. Biaya tersebut tetap meskipun volume produksinya itu bervariasi. Selanjutnya di sini ada biaya variabel. Biaya variabel ini kita hitung secara proporsi ya. Jadi rincian biaya per porsinya itu yang pertama ada beras, kita hitung sebagai Rp2.000 per porsinya. Kemudian ada ayam Rp5.000 per porsi. Kemudian ada bumbu dan minyak Rp1.500 per porsi. Kemudian ada kemasannya itu Rp1.000 per porsi. Gas dan tenaga kerja langsungnya itu Rp2.500. Dijumlah, maka hasilnya total biaya variabel per porsinya itu sebesar Rp12.000. Rincian ini juga membantu dalam analisis kelayakan produksi dan pengelolaan biaya. Maka setelah tadi biaya variabel dan biaya tetapnya ditemukan, maka bisa kita hitung perhitungan harga pokok. Jadi harga analisis HPP dan laba usahanya bisa kita hitung. Jadi kita asumsikan produksi
rice bowl mantul ini setiap harinya itu 100 porsi per hari. Yang berarti kalau misalkan 1 bulan atau 30 hari sebesar 3.000 porsi per bulan. Yang berarti biaya tetap per unitnya, ya tadi kan biaya tetap itu Rp2.800.000, kalau misalkan, dijual sebulan itu laku 3.000 porsi, maka biaya tetap per unit itu sebesar Rp933. Nah, maka harga pokok produksinya Rp12.000 tadi atau harga variabel atau biaya variabel, kita tambah dengan biaya tetap per unit, maka hasilnya Rp12.933 per porsi. Nah, kita asumsikan lagi, jika harga jualnya kita tetapkan Rp18.000 per porsi, maka laba per unitnya Rp18.000 per porsi kita kurang dengan harga pokok produksinya tadi, maka hasilnya Rp5.067. Yang berarti total laba kotornya ini di sini 3.000, dari porsi per bulannya 3.000 kita kalikan dengan Rp5.067, maka total laba kotornya ini Rp15.200.000 per bulan. Nah, kenapa di sini laba kotor? Karena belum dipotong dengan biaya biaya iklan, biaya mendadak atau biaya-biaya lain yang di luar biaya-biaya variabel atau biaya-biaya variabel yang tadi. Biaya ayam, beras, dapur dan segala macamnya. Gitu. Nah, di sini itu ada analisis titik impas usaha. Jadi kalau misalkan rice bowl mantul ini tidak berhasil menjual Rp3.000 yang tadi, 3.000 porsi tadi, yang asumsi itu tadi, yang berarti kita menggunakan analisis titik impas usaha, yang dimana rumus BEP atau break even point atau bahasa lain juga titik impas usaha, BEP sama dengan fixed cost atau biaya tetap dibagi dengan harga jual yang kita kurangkan dengan variable cost. Jadi 2.800.000 ini kita bagi dengan 18.000, kita bagi dengan hasil 18.000 dikurang 12.000. Jadi Rp2.800.000, 2.800.000 kita kalikan dengan 6.000, kita bagi 6.000, maka hasilnya 467 porsi. Yang artinya usaha rice bowl mantul ini itu harus menjual minimal 467.000 porsi. 467 porsi per bulan agar nggak rugi. Dengan kapasitas produksi 3.000 porsi tadi, usaha rice bowl ini itu berada jauh di titik impas sehingga tergolong aman secara finansial. Hubungan antara usaha dan teori produksi. Dari sisi produksi, kombinasi tenaga kerja, modal, dan bahan baku itu menentukan output yang dihasilkan. Jadi penambahan tenaga kerja itu belum tentu dapat meningkatkan modal. Akan tetapi justru akan menyebabkan penurunan produktivitas marginal sesuai hukum diminishing return. Kemudian yang kedua itu hubungan usaha dengan teori biaya. Jadi pemisahan biaya tetap dan variabel itu juga sangat penting dalam menentukan harga pokok produksi analisis titik impas. Membantu usaha menetapkan volume produksi minimal juga itu memastikan strategi harga jual yang kompetitif dan berkelanjutan, serta memastikan penjualan agar usaha tidak merugi. Itu hubungan usaha dengan teori biaya. Nah, kesimpulannya, rice bowl mantul ini menunjukkan betapa pentingnya analisis produksi dan biaya bagi UMKM kuliner. Pengolahan faktor produksi juga yang efisien membantu menjaga profitabilitas dan keberlanjutan usaha dalam menghadapi tantangan pasar.